Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi di pekan yang ketiga yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin 10 sebab yang dapat melapangkan dada atau jiwa, disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Ferus Ahmad Ridwan MA Fidhahullah dari kota Batam, Kepulauan Riau. Dan di kesempatan ini dengan mengangkat tema senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur Ustadz. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith asli sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah bifadlillah wa karamihi, dengan karunia Allah semata kita dapat kembali melanjutkan kajian kitab yang luar biasa isi ini, kitab 10 sebab yang melapangkan jiwa, buah karya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, semoga Allah menjaga keduanya. Dan insyaallah tabaraka ta'ala pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada poin yang kelima. Poin kelima yang dapat melapangkan jiwa. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, as-sababul khamisu dawamu dzikrillah. Sebab yang kelima adalah senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inna mudawamatal abdi ala dzikrillah min a'zamil asbab linaili tumaninatil qalbi. Berkata Syekh Abdul Razak, sesungguhnya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebab yang paling luar biasa efeknya untuk menenteramkan hati, warahatin nafsi, untuk membuat jiwa menjadi tentram, tenang. Ini semuanya kembali kepada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zawalil hammi wal ghammi. Demikian juga senantiasa berzikir kepada Allah yang akan dapat menghilangkan segala macam kegalauan, ya, penderitaan hati. Al-hammu wal ghammu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu hidupnya asalnya nikmat, tapi dikotori dengan yang namanya kegalauan. Kegalauan itu bisa berupa al-hammu, yaitu kegalauan yang dihadapi oleh manusia akan datang. Kegalauan untuk sesuatu masa yang akan datang yang dia belum paham, belum jelas, belum tahu. Namanya adalah hammun, al-hammu. Al-hammu inilah yang akan membuat seseorang menjadi hidupnya stres. Ya, al-hammu. Penyakit yang kedua namanya adalah ghammun.
Al-hammu wal ghammu. Al-ghammu adalah kegalauan yang sedang dia rasakan. Maka ini dua penyakit yang akan membuat jiwa menjadi risah, resah, gelisah, galau. Al-hammu wal ghammu. Ya, apa itu al-ghammu? Al-ghammu adalah kekhawatiran. Roja TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Hati yang lapang itu adalah hal yang dituntut dan dicari oleh setiap manusia. Wa maqsidun jalil. Itulah tujuan hidup manusia. Wa minnatun azimatun min rabbil alamin. Dan dia adalah merupakan pemberian daripada Allah Rabbul Alamin. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, inilah faktor yang kelima yang akan dapat menghilangkan kegalauan hati, penderitaan jiwa. Berkata Syekh Abdul Razak, inna as-sababul khamisu dawamu dzikrillah. Sebab yang kelima yang menjadi jalan melapangkan jiwa, menenteramkan hati adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inna mudawamatal abdi ala dzikrillah ta'ala min a'zamil asbab linaili tumaninatil qalbi. Berkata Syekh Abdul Razak, sesungguhnya senantiasa kontinu terus menerus berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan, untuk meraih tumaninatil qalbi, ketenangan hati. Ya, Allah Jalla wa Ala mengajarkan kepada kita agar menetapkan hati dengan berzikir, mengingatnya, memujinya. Jadi kata beliau, warahatin nafsi wa zawal hammi wal ghammi. Berzikir kepada Allah akan membuat hati menjadi nyaman, jiwa menjadi tentram, dan akan hilanglah segala macam bentuk kegalauan, penderitaan. Manusia hidup, ya pada prinsipnya mereka itu hidup dalam kenikmatan bila mana tak datang kepada mereka dua penyakit. Penyakit hammun wa ghammun. Bahkan tiga penyakit. Ada tiga penyakit yang mengiringi manusia, membuat mereka menjadi stres, depresi, bahkan sebagian mereka menjadi orang-orang yang tak waras, jadi ODGJ, bahkan sebagian mungkin sampai pada tingkat bunuh diri, adzan billah. Mengapa? Karena hati mereka galau. Ada tiga penyakit. Yang pertama namanya al-haznu. Al-haznu adalah kesedihan atas masa lalu yang telah terlewatkan, yang terluput dalam masa lalu tersebut, apa-apa yang ingin dia raih. Ya, terluput dari segala macam perkara-perkara masa lalu yang sudah terlewatkan, ini akan membuat orang menjadi bersedih. Ya. Senantiasa dia mengingat-ingat masa lalunya. Kalaulah dahulu aku begini, maka tak akan mungkin begini. Ini adalah hal yang membuat manusia stres. Namanya hazan. Berikutnya adalah al-hammu. Al-hammu adalah kekhawatiran akan masa yang akan datang. Ya, khawatir dengan cita-citanya, khawatir dengan hidupnya ke depan, bagaimana hidupnya ke depan, bagaimana ekonominya, bagaimana keluarganya, ya, bagaimana mengarungi kehidupan, bagaimana rumitnya, sulitnya mencari ekonomi, persaingan yang ketat, dan berbagai macam sebab. Ini namanya hammun. Bila mana ini hingga pada seseorang terkadang membuat dia bersedih, khawatir, membuat dia depresi, stres. Yang ketiga namanya ghammun. Al-ghammu adalah
kekhawatiran, kegalauan yang sedang dia rasakan masa kini sekarang. Khawatir, ya. Ketika penyakit ini akan dapat dihilangkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Di antara doa Nabi, aku berlindung kepada Allah daripada kegalauan akan masa yang datang dan kesedihan atas masa yang lalu. Subhanallah. Bal la tukshafu kurbatun wa la tazulu shiddatun illa bidzikrillah. Bahkan tidak akan dapat hilang segala macam penderitaan beban hidup ini. Tak akan hilang segala macam kesulitan hidup ini kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sidqal iltija ilaih, jujur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan aras, setelah itu Allah menciptakan malaikat-malaikat pembawa aras untuk memikul aras. Mereka berkata, ya Rabb, ya Allah, bagaimana kami akan pikul aras ini? Sebentar di atasnya keagunganmu. Maka Allah merintahkan mereka, ucapkanlah kalimat la haula wa la quwata illa billah. Ucapkanlah kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Tak punya kami kekuatan, daya upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala mereka mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, maka mereka sanggup memikul aras Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita tahu bagaimana besarnya aras, di atasnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 malaikat yang memikul aras. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Aras Tuhanmu pada saat itu dibawa oleh 8 malaikat. Mengapa mereka mampu memikul aras begitu berat beban? Jawabannya karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Karena itulah Syekhul Islam Taimiyah mengatakan la haula wala quwata illa billah adalah ucapan zikir yang dapat memindahkan gunung, memikul gunung. Luar biasa maknanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hanya dengan berzikir kepada Allah akan hilang segala macam berita, beban, ya akan hati menjadi nyaman, tentram, jiwa menjadi tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata Abdul Razak, qala Allah taala, Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan adapun orang-orang yang beriman, hati mereka akan menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah sematalah hati-hati kan menjadi tentram. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bacakan ini menunjukkan kepada kita betapa besar peran zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menenteramkan jiwa, menenteramkan hati. Tidakkah kau lihat bagaimana seseorang anak Adam, misalnya dalam perjalanan, dalam sabar, dalam keadaan-keadaan tertentu di atas, ya, ketika dia berada di atas, ya, ini udara antara langit dan bumi, terjadi turbulensi, terjadi keguncangan, ya, tiba-tiba pesawat menurun, ya, terjadi keguncangan. Apa yang diucapkan oleh hamba-hamba Allah? Orang-orang mukmin kan mengatakan kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat zikir. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengapa mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sulit, dalam keadaan terjepit? Jawabannya karena itu yang menenteramkan hati. Mereka tahu yang hanya dapat mendatangkan keselamatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang berada di atas kapal, datanglah badai, ombak kuat, goyang kapal ke kiri ke kanan, muncul ketakutan, muncul kekhawatiran, tiba-tiba datang ombak besar masuk ke dalam kapal misalnya. Apa yang diucapkan oleh hamba-hamba Allah? Mereka seketika akan mengucapkan zikir kepada Allah. Ada yang mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Mengapa demikian? Jawabannya itu yang menenteramkan hati mereka. Subhanallah. Ini hamba-hamba Allah yang beriman, kaum mukminin. Mereka kembali kepada Allah SWT dalam kondisi yang sangat terjepit karena mereka tahu hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi kau lihat bagaimana orang-orang yang tergelincir akidahnya. Manakala mereka dalam keadaan sempit, dalam keadaan terjepit, ya turbulensi, kita melihat sebagian daripada orang-orang, Allahu Akbar,
Ya ada yang mereka bukan berzikir meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi meminta kepada makhluk. Ada yang ketika turbulensi berkata, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Allahu Akbar. Ya Fatimah, ya Fatimah. Mereka meminta, memohon agar selamat dengan menyebutkan nama-nama makhluk. Husain adalah merupakan cucu Rasulullah, Fatimah adalah merupakan istri Ali bin Abi Thalib, putri Rasulullah. Mereka sebaik-baik manusia. Tetapi mereka bukan Tuhan yang dilarang kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa efek zikrullah menenteramkan hati, menenteramkan jiwa. Kadang-kadang terjadi perselisihan dalam keluarga, rumah tangga. Apa yang akan membuat tenang tentram? Zikrullah. Ya. Bila mana orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjauhlah syaitan-syaitan. Ada syaitan namanya Khannas. Bila disebutkan nama Allah, seketika dia akan mundur. Karena itu disebut dengan nama Khannas. Makna Khannas yang dia akan mundur bila mana disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa zikrullah tabaraka taala. Berkata Syekh Abdul Razak, "Fayambaghi lil 'abdin nasih li nafsihi an yukthira min dzikrillah." Hendaklah orang yang jujur kepada dirinya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ahwalihi kulliha, dalam segala keadaan. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah, sucikan dirinya. Katakan subhanallah, katakan subhanallah bihamdih, subhanallah azim, baik di kala pagi maupun di kala petang. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir. Ibunda Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha radhiyallahu anha menceritakan kepada kita, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahwalih, senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala keadaannya. Salawatu Rabbi wassalamuhu alaihi. Mengapa demikian? Ini akan menenteramkan jiwa, memperkuat hati. Apa yang membuat Yunus ibn Matta tahan berhari-hari dalam perut ikan paus? Jawabannya zikrullah tabaraka ta'ala, menguatkan jiwa. Ya, subhanallah. Laula annahu kana minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumiddin. Kalaulah bukan Yunus ibn Matta dari golongan orang yang senantiasa bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan terpuruk berdekam dalam perut ikan paus sampai hari berbangkit datang. Niscaya dia akan mati dalam perut ikan paus tersebut. Allahu Akbar. Betapa luar biasa zikrullah tabaraka ta'ala. Berkata Syekh Abdul Razak, wa dhiddu dzikri al-ghaflah. Kebalikan daripada berzikir kepada Allah adalah al-ghaflah, lalai. Lalai hati dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya dhulmatun takunu fil qalbi. Hakikat daripada kelalaian itu adalah merupakan hitam, gelap, yang menggelapi hati. Orang yang tidak berzikir kepada Allah, hatinya gelap. Hati manusia itu bisa bercahaya terang menerang dan bisa menjadi gelap. Hatinya akan bercahaya dengan ilmu, dengan zikir kepada Allah, dengan amal saleh. Hatinya akan menjadi gelap dengan kemaksiatan, dengan kekufuran, dengan kefasikan, dengan kemunafikan, dengan kelalaian. Akan menjadi gelap hati manusia. Manakala hati menjadi gelap, maka akan menjalalah kegelapan tersebut sampai kepada wajah-wajah mereka pun akan menjadi gelap. Dan hanya dapat disaksikan oleh orang-orang beriman bagaimana gelapnya wajah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Dan nanti di hari kiamat benar-benar akan menjadi gelap wajah mereka dengan azab Allah, dibakar oleh api neraka. Karena itulah Allah memuji sebagian orang-orang yang wajah mereka terang benderang. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari wajah menjadi terang benderang dan pada hari wajah menjadi hitam pekat. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang wajah mereka hitam legam, akan dikatakan kepada mereka, mengapa kalian kafir setelah kalian beriman? Allahu Akbar. Ini orang-orang munafik yang wajahnya gelap. Subhanallah. Manakala hati bercahaya akan menjalar cahaya tersebut sampai kepada wajah. Sehingga orang-orang mukmin akan
menjadi bercahaya wajahnya, dan itu hanya dapat dilihat oleh orang-orang mukmin yang matanya sehat, kacamata imannya sehat, akan melihat cahaya ada pada wajah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat guru-guru kita penuh dengan keteduhan, memandang mereka terasa nikmat. Mengapa? Dampak daripada cahaya iman yang menjalar sampai kepada wajah-wajah mereka. Subhanallah. Apalagi guru-guru kita yang menyampaikan ilmu dari Rasulullah SAW, menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Mereka didoakan Nabi sehingga wajah mereka bercahaya. Ya, berkata Rasulullah SAW, "Naddarallahu ra'an sami'a minni syai'an faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah membuat cerah wajah, terang benderang wajah orang-orang yang mendengar dariku sesuatu hadis, kemudian dia menyampaikannya. Allahu Akbar. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan membuat hati menjadi gelap adalah ghaflah, lalai. Zulmatun takunu fil qalbi, lalai itu akan membuat hati menjadi gelap. Wa wahsyatun takunu fis sadar, akan membuat hati menjadi gersang, dadanya menjadi gersang. Zikrullah bagaikan tanaman yang turun padanya hujan yang cukup akhirnya, maka dia tumbuh kembang, subhanallah, bersemi, bunga-bunga menjadi harum, mewangi. Kenapa? Disinari oleh matahari yang cukup, cuaca yang baik, hujan yang turun. Subhanallah, ditambah dengan pupuk dan segala macam, membuat dia menjadi subur. Itulah perumpamaan hati yang datang kepadanya zikrullah bagaikan hujan yang menyirami tanam-tanaman, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menjadi hidup hati tersebut. Sebaliknya hati yang tidak ada padanya Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, bagaikan tanah yang gersang tak pernah turun kepadanya hujan, membuat tanam-tanaman kan menjadi mati, bunga-bunga menjadi melayu, akhirnya menguning dan hancur. Allahu Akbar. Itulah perumpamaan hati-hati yang tak ada padanya zikrullah, lalai atau sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebanyak apa seseorang berzikir kepada Allah, sesubur itulah hatinya dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Razak, "Dhulmatun takunu fil qalbi", lalai itu membuahkan kegelapan di hati, wa wahsyatun takunu fis sadar, membuat dada menjadi gersang, wa nakadun yakunu fil aish, membuat hidup pun menjadi morat-marit. Hidup pun menjadi tak nyaman. Lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala akan membuat hidup menjadi morat-marit. Wa kana amruhu furuta, kacau balaulah urusannya. Mengapa? Karena tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Nabi SAW, karena itulah Nabi SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah", perumpamaan orang yang senantiasa selalu berzikir, ya, mengingat Tuhannya, memuji Tuhannya, dengan seseorang yang tidak mengingat Tuhannya, tak berzikir, mengingat Tuhannya. Mathalul hayyi wal mayyit, perumpamaan antara orang hidup dan orang mati. Allahu Akbar. Orang yang berzikir kepada Allah bagaikan orang yang hidup. Orang hidup mampu bekerja, beraktivitas, mampu melakukan terobosan-terobosan, menelurkan berbagai macam manfaat-manfaat. Itu orang yang hidup di dunia ini. Orang mati tak bisa berbuat apapun. Apa gunanya bangkai kecuali ditanam, ditimbun, akan menimbulkan bau busuk kalau nggak ditimbun. Subhanallah. Maka perumpamaan orang yang tak mau berzikir kepada Allah bagaikan perumpamaan orang mati yang lambat laun bangkainya akan menjadi membusuk, yang dia tidak bisa membuat apapun juga, beraktivitas apapun juga, tak mampu mendatangkan kebaikan apapun juga. Berbeda dengan orang yang hidup. Subhanallah. Dia bisa berkarya, dia bisa bekerja. Begitulah perumpamaan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, akan membuat hatinya menjadi hidup. Ketika hati ini hidup, maka akan dia perintahkan seketika semua anggota tubuh untuk mengabdi kepada sang hati ini. Akhirnya seluruh anggota tubuhnya akan senantiasa beraktivitas. Lisannya berzikir kepada Allah, membaca Al-Quranul Karim, menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar, memberikan nasihat kepada manusia, berkata-kata yang baik, menghibur manusia. Anggota tubuhnya pun bekerja. Subhanallah. Beribadah, sujud, rukuk, membaca Quran, berinfak, bersedekah, haji, umrah, menyambung silaturahmi. Semua ini adalah merupakan efek daripada hati yang bercahaya, yang menerangi dia, sehingga akhirnya membuat hidup. Ketika hati ini hidup, dia benar-benar banyak berbuat segala macam hal-hal yang positif. Berbeda dengan hati yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, hati yang gelap,
maka dia akan mengeluarkan sinyal yang lemah untuk berbuat kebaikan. Yang ada adalah keburukan, yang adalah perintah untuk kekufuran, kefasikan, kemunafikan, ganggu orang, zalimi orang, merebut isi orang, narkoba. Ini semua efek daripada lalai, daripada zikir kepada Allah SWT, membuat hidupnya menjadi mati. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang hatinya mati dengan kata-kata amwatun. Kata Nabi, kata Allah SWT, amwatun ghairu ahya. Mereka adalah bangkai-bangkai. Mereka adalah orang-orang yang sudah mati. Mereka tak hidup. Maksudnya mati hatinya. Subhanallah. Hati mereka terkubur dalam jasad-jasad mereka. Jadi ini adalah efek daripada zikrullah tabaraka wa ta'ala. Tentunya dengan catatan bila mana zikir tersebut zikir yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Zikir yang sunnah dengan kaifiat yang sunnah. Karena sebagian zikir itu dikerjakan manusia dengan jalan dan cara yang aneh, yang tidak diajarkan Nabi SAW. Dengan lafaz-lafaz yang aneh, kalimat-kalimat yang aneh. Subhanallah, ada yang zikir berjamaah, kemudian mereka sambil berzikir, bergoyang-goyang, berjoget-joget, melompat-lompat, menari-nari. Subhanallah, ini tidak akan mungkin Allah berikan pada hati mereka cahaya. Yang ada mereka akan ditemani oleh syaitan-syaitan. Karena itulah tak usah engkau merasa heran. Dalam zikir-zikir bid'ah tersebut kadang-kadang ada yang kesurupan. Bayangkan dia berzikir kepada Allah, yang datang syaitan, yang datang bukan bisikan-bisikan malaikat, bukan, tapi syaitan. Menunjukkan ini zikir bukan membuat hati menjadi tenang, tentram, tapi mengotori hati. Kenapa? Karena caranya tak benar, lafaznya tak benar. Subhanallah. Ada orang yang berzikir dengan lafaz Allah, 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 Allah. Sementara yang namanya zikir itu kandungan pujian. Dan kata-kata Allah itu tak ada padanya kandungan pujian. Tapi kau katakan subhanallah, itu pujian. Maha suci engkau ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada kekuatan dan upaya kecuali dengan engkau ya Allah. Ini semua baru zikir kepada Allah. Bahkan ada yang lebih hemat lagi, paket hemat. Bukanlah zikirnya huwa Allah Allah, tapi diambil ujungnya saja Allahu, akhirnya hu. Zikirnya hu. Subhanallah. Kadang-kadang aneh, zikirnya pakai kumpul bersama-sama, dimatikan lampu, kadang-kadang dipimpin, dipandu, Allahu Akbar. Dibuat mereka saf-saf ketika berzikir, diatur, yang ini berdiri, yang ini bangun, ini membungkukkan kepalanya, yang ini mengangkat kepalanya, Allahu Akbar. Jadilah zikir itu menjadi permainan dan senda gurau. Ya, mereka menjadikan agama sebagai sesuatu yang mereka jadikan senda gurau. Alladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan. Mereka yang menjadikan agama mereka hanyalah permainan dan senda gurau. Bertepuk-tepuk tangan, bersiul-siul, pakai musik, pakai drum, pakai macam-macam, gitar. Akhirnya mereka pun berzikir dengan cara-cara semacam ini. Bagaimana mungkin ini akan menghidupkan hati? Dan ini adalah merupakan ibadah yang dengannya Allah diingat. Bila mana jalannya salah, caranya salah, bukanlah menjadi ibadah. Yang ada menjadi bid'ah. Bukanlah majlis itu dihadiri oleh malaikat-malaikat, tapi dihadiri oleh syaitan-syaitan. Allahu Akbar. Kau lihatlah bagaimana manusia kadang-kadang mereka yang menyuarakan berbagai macam lagu-lagu religi kata mereka. Dalamnya kandungan-kandungan lagu-lagu diiringi dengan musik, kadang-kadang biduanita yang menyanyikannya, Allahu Akbar, campur baur lagi majlisnya, kadang-kadang dengan berbagai macam lantunan-lantunan musik, ya, yang belakangan ini begitu maraknya. Akhirnya mereka sambil bertahlil la ilaha illallah sambil bergoyang, Allahu Akbar. Bahkan sebagian mereka menjadikan Quran sebagai permainan, Quran dijadikan musik, naudzubillahi min dzalik. Ya. Lafaz-lafaz Al-Quranul Karim mereka tarik, mereka kasih hiasan di belakangnya berbagai macam musik-musik rock, musik-musik metal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ini yang kita bahas. Ini tidak menenteramkan jiwa. Ini menambah jiwa akan menjadi semakin panas, membara. Subhanallah, menjadi semakin gelap. Yang kita maksudkan dengan zikir sini adalah zikir sesuai dengan panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan suara yang perlahan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dia yang maksudkan dengan zikir tersebut. Dengan lafaz-lafaz yang mengandung pujian. Ya. Berkata Syekh Abdul Razak, "Fadzikru qurratu 'ainin lidzakiri." Sungguh zikir itu akan menenteramkan hati bagi orang yang berzikir. Wa rahatun libalihi, akan membuat
nyaman kondisinya, keadaannya, wajrun wafirun mudha'afun, dan dia akan memperoleh ganjaran yang berlipat-lipat. Kapan dia akan ambil? Yalqahu yaumul qiyamah, nanti ganjaran tersebut akan menjadi konkret, dia ambil di hari kiamat. Tapi di dunia sudah dia ambil berupa ketenangan jiwa, ketentraman hidup, ketenangan hati. Ya. Wa fihi min al-awaid al-hamidati wal manafi' al-'adidati allati ta'udu 'ala al-'abdi fi dunya wal akhirah. Alangkah banyaknya berbagai macam bentuk hal-hal yang positif, ya, efek yang positif, yang terpuji, manfaat yang begitu banyak tak terhitung yang akan datang kepada hamba di dunia maupun di akhirat, dampak daripada banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ghaflatu fa wahsyatun fis sadri wastijlabun lil humumi wal ghumum. Adapun kelalaian, lupa berzikir kepada Allah, ya, akan mendatangkan segala macam bentuk penderitaan dalam dada. Kering dadanya. Ya, mendatangkan segala macam bentuk al-humum wal ghumum, kesedihan, kegalauan, kegelisahan hidup. Allahu Akbar. Wahai orang-orang yang gelisah, bersamamu ada terapi yang begitu mudah. Banyak orang untuk menghilangkan kegelisahan, Masya Allah. Ada yang pergi ke psikiater, ada yang diberi macam-macam obat. Dia telan sang obat, subhanallah. Payah baginya untuk menenteramkan jiwanya, subhanallah. Sebagian orang harus tidur itu dengan obat tidur, baru dia akan bisa tidur. Orang-orang mukmin, ya subhanallah. Begitu indah hidupnya. Apapun masalah dia akan kembalikan kepada Allah, meminta bantuan Allah memecahkannya, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Razak, wa qad fassala al-Imam Ibnu Qayyim fi muqaddimati kitabih Al-Wabil As-Sayyib fawaid adz-dzikr. Berkata Syekh Abdul Razak, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sudah merinci di muqaddimah kitabnya yang berjudul Al-Wabil As-Sayyib. Ini kitab yang luar biasa. Para jemaah sekalian, Al-Wabil As-Sayyib Warafi'ul Kalimit Thayyib. Ini kitab membahas keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di muqaddimahnya Ibnu Qayyim menyebutkan berpuluh-puluh keutamaan zikrullah tabaraka taala. Yang mau merinci silahkan baca kitab tersebut. Wa dzakara anna lidzikri 100 faedah. Dia menyebutkan ada 100 keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 100 faedahnya. Wa 'addada minha ma yazidu ala 70 faedah. Dia sebutkan lebih daripada 70 faedah. Subhanallah. Baca kitab ini, luar biasa. Betapa zikrullah mendatangkan segala macam kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Melapangkan hidupmu, zikir kepada Allah, melapangkan hidupmu, menambah rezekimu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Allah berkata dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Nuh, kukatakan kepada kalian, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Tuhan kalian, minta ampunannya, Dia Maha Pengampun. Bila mana banyak beristighfar kepada Allah, yursilis sama alaikum midrara, Dia akan curahkan kepada kalian hujan yang cukup, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Dia akan tambahkan anak-anak kalian, harta kalian, wa yaj'alakum jannatin wa anhara, Dia berikan kepada kalian kebun-kebun yang subur, sungai-sungai yang banyak airnya. Subhanallah. Ini efek daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Razak, wa dzikrullah huwa khairu ma syughilat bihil awqat. Berzikir kepada Allah adalah merupakan kebaikan yang paling besar, dengannya disibukkan seorang. Waktunya dimanfaatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaik-baik manusia yang dihiasi hidupnya, waktunya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa surifat fihil anfas wa umdiyat fih sa'at. Yang mana detak jantungnya, nafasnya berdegup, semuanya dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihi tatma'innu qulubul mu'minin, dengannya akan menjadi tentram hati orang-orang beriman. Wa taskunu nufusuhum, menjadi jiwa mereka menjadi tentram, tenang, tak bergejolak. Wa ya'dhumu yaqinuhum wa yazdadu imanuhum, semakin kuat keyakinan mereka, semakin bertambah-tambah iman mereka. Wa huwa unwanus sa'adah, zikir yang banyak kepada Allah adalah merupakan tanda-tanda keberuntungan bagi seseorang. Bila mana kau ingin tahu siapa orang beruntung, dialah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Wasabilul falahi fid dunya wal akhirah, dialah merupakan jalan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Bal inna kulla khairin wa sa'adatin wa unsin wa rahah, bahkan segala macam bentuk kebaikan, segala macam bentuk keberuntungan, ketentraman, wa tumaninatin fid dunya wal akhirah, ketenangan di dunia dan akhirat, mutawaqqifun ala tahqiqi dzikrillah,
Semuanya akan senantiasa berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bila mana kau ingin keluargamu semua baik-baik selalu, seluruhnya mereka ajak untuk banyak-banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membasuh lidah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakan zikir pagi, zikir sore, ya. Zikir-zikir diajarkan Nabi SAW, mau makan, setelah makan, masuk WC, keluar WC, pakaian. Baca semuanya, mencampuri keluarga, akan menjadi bahagia keluargamu. InsyaAllah tabaraka ta'ala. Wa huwa ruhul qulubi wa hayatuha. Zikir kepada Allah bagaikan roh bagi hati, dan dengan itulah dia akan menjadi hidup. Wa sababu namaiha wa quwwatiha. Dengan itulah hati akan menjadi tumbuh, berkembang, menjadi kuat. Wa yatarattabu alaihi minal ujuril azimah. Dan dia akan memperoleh ganjaran yang banyak. Wal khairatil amimah fid dunya wal akhirah la yuhsi addahu illallah. Dan dia akan memperoleh berbagai macam kebaikan demi kebaikan di dunia dan di akhirat yang tak akan dapat dihitung kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang semata yang mampu menghitungnya. Allahu Akbar. Walihada qala Nabi SAW, karena itulah para pemirsa sekalian, Nabi kita bersabda, walihada qala Allah Subhanahu wa taala Nabi, karena itulah Allah telah berkata kepada nabinya yang mulia SAW, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk. Kami benar-benar tahu, hai Muhammad, hatimu menjadi sempit bima yaqulun, dengan apa yang dikatakan oleh mereka, musuh-musuh Islam, kaum kafirin. Allah tahu dada Nabi menjadi sempit ketika mendengar ocehan, celahan, cacian, makian kaum kafirin, pendustaan mereka terhadap syariat Allah, terhadap Rasulullah. Maka Allah mengatakan kepada nabinya, kami sungguh tahu benar-benar betapa sempit hatimu mendengar apa yang mereka katakan. Apa solusinya? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah, sucikan Tuhanmu dan sujudlah. Jadi salat, ikhwati fillah, akhwati fillah, dan berzikir kepada Allah akan melapangkan dadamu yang sempit. Nabi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat dadanya menjadi lapang dengan bertasbih dan dengan salat. Qala al-'allamah as-Sa'di, berkata al-'allamah as-Sa'di Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, ay akthir min dzikrillah wa tasbihihi wa tahmidihi. Perbanyaklah engkau berzikir kepada Allah, perbanyaklah bertasbih kepada Allah, perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala, wassalah, perbanyaklah salawat perbanyaklah salat. Fa inna dzalika yuwassi'u sadra, sesungguhnya semua hal itu akan dapat melapangkan dada, wa yashrahuhu, akan membuat dia menjadi luas, wa yu'inuka ala umurika, dan Allah akan membantumu dalam segala macam urusanmu. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa efek daripada zikrullah tabaraka taala. Tinggal kita mengamalkan apa yang kita dengar. Wahai orang-orang yang sedang dalam hempitan-hempitan berbagai macam masalah kehidupan, ini obat telah dihantarkan kepadamu. Obat yang tak payah kau beli dengan harga yang mahal. Allahu Akbar. Obat yang gak perlu kau mengasuransikan kesehatanmu dengan berbagai macam bentuk asuransi. Itu obat ada bersamamu, di sampingmu. Tinggal kau ambil saja. Apa dia obat tersebut gerangan? Zikrullah tabaraka ta'ala. Subhanallah. Bila mana hal ini dapat dipahami dengan baik, diamalkan, niscaya gak akan ada namanya orang menjadi stres, orang yang kena penyakit gila. Gak akan muncul ODGJ baru. Subhanallah. Akan berkurang kerja. Para psikiater akan berkurang kerja orang-orang rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena sudah ada obat yang begitu manjur. Bila mana mereka amalkan. Apa dia? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Fadal. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari faktor yang kelima dari 10 sebab yang dapat melapangkan dada atau jiwa.
Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seminggu sekali di tempat kami diadakan zikir bersama, disertai kirim doa. Kami tidak pernah ikut hingga dicurigai sampai orang tua kami mengatakan, nanti kalau meninggal mana baktinya kepada orang tua, apakah kayak mengubur kucing saja kemudian selesai. Bagaimana cara mengatasinya Ustadz? Karena kami dianggap aliran baru yang sesat. Syukran Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wa ba'd. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, para pendengar di Roja, ya, di antara tantangan dalam dakwah adalah kejahilan. Ya, an-nasu a'da'u ma jahilu, orang akan menjadi musuh bagi sesuatu yang tidak mereka ketahui. Sehingga muncullah berbagai macam persepsi, anggapan-anggapan, ya, praduga-praduga, ya, yang dianggap mereka itu benar. Ya, mereka mengatakan bahwasanya kalian tidak ikut berzikir bersama-sama, berarti kalian ini tidak mendukung zikir-zikir itu sendiri. Mereka menganggap bahwasanya kalau anda kata kau gabung dalam komunitas zikir berjamaah, engkau itu tidak berzikir, engkau itu memusuhi orang-orang yang berzikir. Padahal tak demikian. Kita tidak memusuhi berzikir, kita hanya mengatakan tidak ada panduan zikir berjamaah. Tak ada keterangan dari Nabi maupun para sahabat mereka bersama-sama berzikir, nggak ada panduannya. Karena zikir itu perkara yang sifatnya pribadi. Orang-orang masing-masing berzikir masing-masing. Pribadi. Ya. Oleh karena itulah muncul berbagai macam statement, ucapan-ucapan. Ya, kau ini orang yang malas berzikir, kalian ini terlampau kering dalam mengamalkan Islam. Paling sunyi, sepi, segala sesuatu yang kalian lakukan benar-benar sepi, sunyi, nggak ada dalamnya nuansa-nuansa agama. Setelah menguburkan, akhirnya akan pergi tinggalkan. Tak ada acara-acara setelah penguburan, ya, nggak ada acara berkumpul di rumah jenazah, hari pertama, kedua, ketiga. Kalian orang yang malas berzikir, kalian anti berzikir, itu pemahaman mereka. Ya, bahkan kadang-kadang mereka giring kepada hal-hal yang negatif. Kalian mengharamkan ziarah, kalian mengharamkan mengucapkan salawat kepada Nabi SAW dan semacamnya. An-nasu a'da'u ma jahilu, manusia adalah musuh bagi apa yang tidak mereka ketahui. Maka kewajiban kita adalah mendakwakan hal ini agar sampai kepada mereka ilmu dengan sabar, dengan cara yang tepat, dengan cara yang hikmah. Ya, apalagi kepada orang tua, sampaikan kepada orang tua kita bahwasanya yang paling banyak berzikir kepada Allah adalah nabinya. Secara mutlak. Yang paling banyak berzikir kepada Allah adalah para sahabat, ridwanullah alim ajma'in, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka nggak pernah buat acara kumpul-kumpul bersama zikir. Apalagi dengan alun-alun musik, lantunan-lantunan musik. Mereka nggak pernah ajarkan. Dan kata Rasulullah, khairu hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk Muhammad. Bagaimana kita mengarang-arang sesuatu ibadah yang tidak dibuat oleh Muhammad dan para sahabatnya? Allah nggak pernah perintahkan, nggak pernah Allah ajarkan. Ya, maka hendaklah kita berupaya menyebarkan dakwah ini agar mereka paham. Ya, kita berzikir selalu, tapi berzikir bukan harus bersama. Kadang-kadang harus pakai seragam, kadang-kadang harus pakai uang, kumpul uang untuk berzikir bersama. Subhanallah. Ya, kadang-kadang semua harus beli baju dan untuk berzikir harus beli baju putih rame-rame, peci putih, mukena putih, semuanya putih. Untuk berzikir kau harus sampai seperti ini. Subhanallah, padahal berzikir begitu mudah. Kau nggak payah beli baju. Sekarang kau bisa berzikir kepada Allah, ucapkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, tanpa harus beli baju, tanpa harus datang ke satu tempat, berzikir bersama, berjamaah, berdoa nanti bersama-sama. Subhanallah. Ini perkara-perkara yang begitu mudah, mengapa dipersulit? Cuma karena belum sampai mereka kepada ilmu ini, akhirnya mereka mengingkari. Kewajibanmu adalah menyampaikan ilmu ini dengan jalan yang bijak, hikmah, sehingga dapat diterima. Kalau anda kata sudah kau lakukan semua prosedur, belum lagi mereka terima, bersabarlah. Mungkin hari ini tidak, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, ya, dan seterusnya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Nah.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, izin bertanya, berdosakah jika saya berzikir pagi petang sambil mengerjakan pekerjaan rumah, mengingat ibu rumah tangga dengan banyak anak dan harus mengurus lansia juga? Apakah berdosa karena Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai, sedangkan mungkin banyak tidak khusyuknya jika berzikir sambil mengerjakan pekerjaan rumah? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Di antara bentuk kemudahan dalam agama kita ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita berzikir dalam segala keadaan. Allah memuji orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dan ini menunjukkan kepada kita kemudahan. Engkau berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Engkau sedang bawa mobil, engkau berzikir. Engkau sedang bekerja di rumah, ibu-ibu sedang memasak. Sambil memasak berzikir, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Berzikir. Ya. Sambil menghidangkan makanan, sambil menyiapkan jamuan, sambil menyetrika di rumah. Apa payahnya berzikir? Berzikirlah. Engkau gak berdosa, bahkan engkau dapat pahala. Engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Adzakirinallaha wadzakirat. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki maupun perempuan, yang Allah puji dalam Al-Quranul Karim. Maka tak mengapa, tak ada masalah. Yang harus dihindari adalah berzikir dalam keadaan engkau memang tak layak berzikir. Misalnya dalam kamar mandi, di WC, sedang buang air. Itu tempat-tempat yang gak boleh berzikir, karena nama Allah begitu mulia, begitu agung. Adapun di luar daripada itu, perbanyaklah berzikir. Ya, engkau sedang mengurus anakmu, maka tadi andai kata di kamar mandi sedang mandikan anak, jangan berzikir dengan jelas. Jangan diucapkan zikir ketika kau dalam kamar mandi. Ya, tapi bila mana kau mandikan anakmu di halaman atau di belakang, bukan dalam kamar mandi, tak mengapa sampai mandikan bayimu engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam segala keadaan, baik engkau dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan engkau tidak bersuci. Walaupun engkau hadas, tadi misalnya sudah buang air kecil, buang air besar, engkau dalam keadaan enggak berwudu, tetap boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi itu berzikir dalam segala keadaan. Ya. Maka permudahlah perkara zikir ini, subhanallah. Jangan dipersulit. Zikir enggak harus kau duduk, terduduk, menghadap ke kiblat, enggak harus. Tapi ada waktu-waktu engkau sedang sholat, selepas sholat berzikirlah kepada Allah, hadapkan wajah kiblat, ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah akbar 33 kali. Mau tidur pun demikian. Ini semua ada panduannya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Samsudin dari Bengkulu. Pak Samsudin di Bengkulu, silakan Pak. Nanya tentang zikir. Iya. Ustaz. Zikir aku ini udah tua, umur lah 72. Jadi aku kecapean, aku ngulik, aku zikir juga, itu sah tuh Ustaz. Kenapa Pak? Bisa diulangi kembali? Aku ke zikir kan tentang sore, tentang pagi. Iya. Jadi lah kecapean, we duduk, we umur dah lanjut usia, umur lah 72. Yeah. Dan lagi pula aku baru udah operasi. Jadi aku tuh lah capek, aku guling. Aku tuh zikir juga tuh sah Ustaz. Baik, berzikir sambil berbaring seperti itu ya Pak? Ya. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz Pak. Iya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wa ba'd. Allahu Akbar. Jadi Bapak yang bertanya menginformasikan beliau baru dioperasi, ya, sehingga beliau kadang-kadang tak mampu beraktivitas banyak, beliau berbaring, ya. Dalam kondisi berbaring itu, bolehkah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Ketika berbaring, ketika duduk, ketika berdiri, Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang yang senantiasa mereka berzikir, mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Ini adalah pujian. Jadi Bapak subhanallah merupakan nikmat besar Allah berikan kepada Bapak. Sambil berbaring Bapak berzikir, ucapkan. Ya, tapi Bapak yang Allah muliakan, Allah SWT, berzikirlah dengan zikir-zikir, lafaz-lafaz yang datang dari agama kita dalam Al-Quran, dalam sunnah. Bapak bisa ucapkan sebanyak-banyaknya ucapan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ucapkan, ya, ucapan semacam ini. Perbanyak zikir. Ya. Bapak jangan berzikir dengan sesuatu yang tak datang dalam agama. Misalnya Bapak sambil berguling, sambil berbaring, Bapak berzikir Allah, Allah, Allah. Itu tidak mengandung zikir pujian. Jangan katakan Allah, 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 tapi katakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, dan ucapan-ucapan lain. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah, astaghfirullah. Datangkanlah zikir-zikir yang dari Nabi SAW, kemudian amalkan. Jangan mengarang-arang zikir-zikir sendiri yang aneh-aneh. Bapak bersalat dengan Nabi juga merupakan ibadah. Perbanyak salat kepada Nabi yang mulia SAW. Tapi juga ikut panduan dalam membaca salawat kepada Nabi yang mulia SAW. Tak usahlah mengarang salawat-salawat yang baru. Semua sudah sempurna agama ini. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kiat untuk berzikir agar selain hati tenang juga agar diberikan nikmat berupa sakit yang saya alami segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini penuh dengan ujian. Di antara ujian dalam kehidupan adalah penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menguji hamba-hamba sebelum kita, bahkan sebagian mereka diuji Allah dengan berbagai macam bentuk penyakit. Di antaranya adalah Nabiullah Ayub alaihissalam yang Allah uji penyakit yang luar biasa sehingga Ayub ditinggalkan oleh seluruh manusia. Bahkan ditinggalkan oleh istrinya. Luar biasa. Bukan satu hari, bukan satu minggu, berpuluh tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun Allah menguji Ayub dengan penyakit. 20 tahun. Sehingga akhirnya seluruh manusia meninggalkannya. Jadi pahamilah para pemirsa sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum." Allah itu jika cinta kepada satu kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha, barang siapa yang itu akan dapat ganjaran pahala. Subhanallah. Kemudian selain memang seseorang diperintahkan untuk bersabar ketika datang kepadanya penyakit, ridho dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga menyuruh kita untuk berusaha mencari kesembuhan, sebab kesembuhan. Kata Nabi yang mulia SAW, "Tadawu ibadallah, berobatlah hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah akan turunkan bersamanya kesembuhan." Maka bila mana Allah uji kita dengan penyakit, selain kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya untuk dapat menghilangkan penyakit tersebut. Bagaimana cara menghilangkan penyakit? Di antaranya dengan berobat, terapi. Berangkatlah, pergilah ke dokter-dokter atau pergilah ke ahli-ahli terapi, para terapis. Karena yang namanya kesembuhan bisa dapatkan melalui sebab dokter-dokter, ataupun sebab para tabib-tabib, ahli terapis, atau juga kesembuhan juga bisa diwujudkan dengan ruqyah. Di sini yang saya ingin masuk
menjelaskan kepada yang bertanya bahwasanya di antara sebagian sebab kesembuhan adalah dengan meruqyah diri Anda, membacakan Quran. Quran luar biasa efeknya bagi manusia. Maka bila mana kita sadar, bila mana kita tahu betapa besarnya pengaruh efek Quran, bila mana kita baca. Dalam hadis Sahih Bukhari, pernah suatu kaum pemimpin mereka itu benar-benar kondisinya sangat kritis. Terkena serangan binatang berbisa, hampir dia mati. Akhirnya sahabat-sahabat yang sedang jalan, sedang melewati tempat tersebut diminta untuk meruqyah, menjampi-jampi. Maka salah seorang sahabat pun meruqyah dengan membacakan Fatihah. Sembuh. Seketika sembuh. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Quran. Maka setiap orang hendaklah berusaha sembuh dengan mungkin obat-obatan dokter, dengan obat-obatan herbal, atau dengan meruqyah dirinya. Dengan membaca Quran. Al-Fatihah itu adalah merupakan surat yang luar biasa. Di antara namanya adalah Syafiyah. Al-Quran adalah merupakan sebab kesembuhan. Ya, silahkan dibaca. Dan itu bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau membaca Quran atas penyakitmu agar Allah sembuhkan dengannya penyakitmu, itu rangkaian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca juga zikir-zikir yang datang dari Nabi SAW. Contohnya Rabban Nas, Adhibil Ba'sa Ishfi. Ya Tuhan manusia, Engkaulah Tuhan seluruh manusia, sembuhkan penyakit ini. Ishfi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, sembuhkanlah, tak ada kesembuhan kecuali yang datang daripadamu, kesembuhan yang menghilangkan penyakit. Atau semacam zikir-zikir semacam ini. Pelajari daripada sunnah Nabi yang mulia SAW. Di sana ada panduan zikir-zikir untuk meruqyah dirimu manakala datang kepadamu penyakit. Subhanallah. Kemudian pahamilah bahwasanya ini adalah merupakan sebab belaka. Bukan dia yang menyembuhkan, tapi Allah melalui sebab-sebab tersebut. Maka orang yang meruqyah dirinya harus meyakini bahwasanya membaca bacaan ini adalah merupakan sebab belaka, semuanya terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kau sudah berusaha secara maksimal, apapun kau tempuh, Allahu Akbar, kau sudah datang ke dokter, kau sudah datang ke ahli terapis, engkau mengkonsumsi herbal, macam-macam, engkau sudah meruqyah dirimu, belum Allah tentukan kesembuhan, bersabarlah. Boleh jadi itulah sebabnya Allah akan masukkan ke dalam surga yang tertinggi gara-gara kesabaranmu. Sebagian orang Allah uji dengan penyakit. Ya. Bila mana dia bersabar menghadapi penyakit tersebut, tetap berusaha berikhtiar sembuh, mencari sebab kesembuhan, ya, sampai dia sembuh atau sampai akhirnya Allah mencabut nyawanya, nggak ada masalah. Dalam pengertian boleh jadi dengan sebab penyakit inilah Allah hapuskan dosa-dosamu. Manakala kau menghadap Allah SWT, sudah habis semua dosa-dosamu karena penderitaan yang kau alami dengan tabah, dengan ikhlas. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara menghilangkan bayang-bayang dosa di masa lalu Ustaz yang selalu menghantui saya dalam aktivitas yang dilakukan sehari-hari? Terkadang sedih berlebihan dan ada rasa kurang percaya diri melakukan hal-hal yang positif karena teringat masih berlumuran dosa. Saya berusaha bertaubat tapi bayang-bayang dosa itu terkadang hadir seketika. Apakah ada zikir tertentu yang harus saya amalkan untuk bisa melupakan semua masa lalu yang begitu kelam? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah senantiasa orang mengingat dosanya. Dengan mengingat tersebut dia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang harus selalu ingat masa lalunya, dosa-dosanya, untuk diambil pelajaran supaya tidak terulang kembali, untuk memperbanyak istighfarnya kepada Allah, taubatnya kepada Allah, memperbanyak amal saleh, itu fungsinya. Tapi bila mana ingatan masa lalu membuat dia merasa sedih, membuat dia merasa minder, membuat dia merasa berputus asa daripada rahmat Allah SWT, ini adalah merupakan penyakit yang datang daripada syaitan yang dia harus hindari, harus dia hilangkan. Karena syaitan akan menggiring manusia untuk bersedih,
Ya, kemudian setan akan menggiring manusia untuk berputus asa daripada rahmat Allah, menggiring manusia untuk benar-benar merasa dirinya tak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan dosa besar. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kalian pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batas atas dirinya dengan berbuat dosa. Dosa-dosa besar. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Jadi untuk mengingat masa lalu, bahasa yang kau dulu pernah berdosa, itu bagus. Akan mengevaluasi dirimu. Ya. Sehingga akhirnya kau berusaha untuk memperbanyak amal supaya dapat menambal masa lalumu yang buruk. Ya. Tetapi jangan sampai ingatan akan masa lalu tersebut membuat engkau bersedih, akhirnya dalam kesedihan, akhirnya engkau malah tak beraktivitas. Seharusnya manakala kau ingat masa lalu membuat engkau semakin giat untuk bersedekah, berinfak, sholat malam, berzakat, berpuasa. Ini malah menggiring engkau semakin bersedih, menangis, mengingat masa lalu. Menangis bukan karena takut kepada Allah. Menangis mengapa dahulu pernah terjadi hal dalam diriku. Enggak perlu kau sesali, itu semua sudah takdir. Yang ada adalah kau perbaiki masa lalumu, hanya itu saja. Supaya engkau enggak stres, supaya engkau enggak bersedih. Dan ingat, itu semua adalah merupakan pesanan daripada syaitan, bisikan dari syaitan yang mengganggu engkau dalam beragama. Ya, oleh karena itu abaikan bisikan-bisikan syaitan. Bila mendatang hal-hal yang buat engkau bersedih, maka ketika itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan gantikan segera dengan amal saleh. Innal hasanati yudhibna sayyiat, kata Allah, sesungguhnya segala macam kebaikan-kebaikan akan menghilangkan segala macam keburukan. Kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan-keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan, niscaya dia akan menghapuskan. Ini yang ada. Bukan malah kita dalam kesedihan, ya akhirnya kita galau karena masa-masa lalu kita banyak berbuat dosa. Engkau enggak aktif, enggak proaktif. Subhanallah, seharusnya engkau malah aktif untuk berbuat amal saleh, tapi malah engkau dirundung kesedihan, akhirnya menyendiri, memikirkan dosa-dosanya. Ini bisikan syaitan, tinggalkan dia. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Ibu Hestia Raharti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah zikir berpengaruh terhadap kondisi emosional seseorang Ustaz? Karena ketika saya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti zikir di pagi hari dan petang, saya merasa lebih sabar sekali dalam membersamai anak-anak di hari itu. Beda halnya jika satu hari saya tidak berzikir, maka saya sering marah-marah sekali, terutama kepada anak saya. Akibatnya saya jadi sering sangat merasa bersalah sekali Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Benar sekali apa yang ditanyakan, bahwasanya zikir memiliki efek yang luar biasa terhadap kejiwaan manusia. Hati menjadi tentram, hati menjadi tenang, emosi ketika itu bisa menjadi hilang, ya. Emosi yang mendatangkan hal-hal negatif bisa hilang. Karena itulah ketika Nabi melihat ada dua orang yang saling bertikai, berselisih, masing-masing angkat suara. Kata Nabi, aku sangat tahu kalimat yang bila mana mereka ucapkan akan hilang dari mereka kemarahan. Itu kalimat apa? Kalimat isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bagian daripada zikir. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Emosimu yang meledak-ledak ketika kau ingat Allah, ketika itu kau ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka akan seketika akan menjadi cair. Ketika kau mau marah besar, ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Akan hilang kemarahanmu. Subhanallah, akan menetralkan kembali kejiwaanmu. Karena kemarahan ini bila mana memuncak akan membuat berbagai macam hal yang negatif. Engkau akan mungkin bisa saja kembali naik darahmu, darah tinggi, bisa jadi kau stroke, bisa jadi kau macam-macam. Subhanallah. Dan sudah dirasakan oleh yang bertanya bagaimana dia bila
tidak berzikir kepada Allah SWT di pagi hari, kurang zikirnya, marah-marah. Manakala dia banyak berzikir pagi, sore, dan seterusnya, maka dia akan mudah mengontrol jiwanya. Benar, luar biasa. Ini adalah efek daripada berzikir kepada Allah SWT, akan menenteramkan hatimu daripada segala macam bentuk gejolak-gejolak hidup. Allahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini Ustaz. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, ba'du, para pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama kita ada obat yang manjur. Mengapa kita payah-payah untuk mencari obat? Orang banyak untuk mencari ketenangan jiwa, mengeluarkan harta yang banyak. Mereka berpelesiran, kadang-kadang sampai jauh ke ujung dunia, pergi membawa berbagai macam persiapan-persiapan safar hanya untuk membahagiakan jiwa. Kau tengok banyak kaum kafirin. Kemana-mana mereka pergi, masuk ke hutan-hutan belantara, pergi ke sana, pergi kemari. Mengapa? Karena hati mereka itu kosong. Kenapa kosong? Karena jauh daripada Allah. Maka mereka mencari hiburan sesaat. Sementara bersama muhai orang mukmin, ada hiburan yang kekal abadi bersama, misalnya apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quranul Karim. Maka daripada payah-payah kau pergi healing kemana-mana mencari kebahagiaan, subhanallah, mencari kebahagiaan hidup, maka amalkanlah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup bukan tenang, kan tentram. Allahu tabaraka ta'ala alam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustadz Abu Ferus Ahmad Ridwan MA Fidahullah atas pembahasan yang sangat bermanfaat berkaitan dengan 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada. Di antaranya faktor yang kelima, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dapat menambah keimanan kita, serta menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ketenangan hati yang hakiki tidak didapatkan dari dunia, harta, jabatan, atau pujian manusia, namun dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.